Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan Season 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang cukup. Episode kali ini saya akan membacakan sebuah cerita pendakian untuk mengantar tidur kalian dalam segmen cerita Nina Bobo. Cerita pendakian kali ini dialami oleh Edi, Tobil, dan juga teman-temannya ketika mendaki ke Gunung Ciremai yang ada di Kuningan. Waktu itu Tobil mendaki bersama kelima temannya melalui jalur Linggarjati. Namun dengan anehnya, 3 temannya itu menghilang secara tiba-tiba. Dan setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, tidak juga ditemukan. Nah, seperti apa kisah lengkapnya? Langsung saja kita simak. Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Pagi itu, Tobil dan Dwi terlihat sedang siap-siap hendak pergi ke pasar, yang mana mereka akan membeli beberapa keperluan untuk pendakiannya esok hari ke Gunung Ciremai. Dan memang saat itu, semua teman-temannya pun sudah setuju. Mereka pun mengumpulkan dana dan dikumpulkan oleh Dwi untuk dibelanjakannya, membeli logistik dan lain-lain, segala keperluan untuk pendakian tersebut. Sementara itu, Dwi dan Tobil pergi ke pasar untuk membeli keperluan logistik, sementara yang lain sibuk mencari rute lewat Google Map, karena mengingat dari mereka belum ada yang pernah naik ke Gunung Ciremai. Akhirnya mereka pun menemukan lewat Google lokasi terdekat pos base camp yang bisa mereka lalui. Mereka pun memilih lewat jalur Cibunar atau Linggarjati. Setelah melalui beberapa perundingan, akhirnya mereka memutuskan untuk mendaki lewat pos tersebut. Singkat cerita, keesokan paginya, usai melakukan sholat subuh, mereka pun tengah bersiap-siap untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan 3 buah sepeda motor. Mas Waluyo berboncengan dengan Edi, sementara Tobil bersama Dwi, sedangkan Sigit berboncengan dengan Rian. Mereka berangkat dari Cirebon pada sekitar pukul 5 pagi. Selama dalam perjalanan menuju ke base camp, semua berjalan normal-normal saja, tanpa ada kendala suatu apapun. Hingga sekitar pukul setengah 8 pagi, mereka pun telah sampai di pos Linggarjati, sesuai dengan petunjuk dari Google Map. Seperti biasa, Edi pun langsung melakukan registrasi karena dia kebagian tugas tersebut di setiap pendakian, melakukan simaksi dan lain-lain. Berapa orang yang mau naik? Tanya penjaga base camp kepada Edi. Karena Edi dulunya sudah pernah tinggal lama di daerah Bandung, maka dia pun membalas perkataan petugas tersebut dengan bahasa daerah setempat. 6 orang, Kang. Biasanya rame atau enggak, Kang? Sahut Edi. Iya, biasanya mah ada yang naik. Kalau mau rame mah Sabtu malam atau Minggu. Si AA orang mana ini rombongannya? Sahut penjaga base camp tersebut. Orang Jawa, Kang, kata Edi. Atuh ngomong dong kalau orang Jawa. Saya kirain teh orang sini, makanya saya pakai bahasa Sunda. Sahut petugas tersebut sambil tersenyum. Iya, nggak apa-apa lah, Kang, biar saling tukar bahasa. Edi pun tersenyum balik. Sebelumnya, udah ada yang pernah naik ke sini apa belum? Tanya petugas lagi. Ini pendakian pertama kami, Kang, di Ciremai. Oh, jadi begitu. Untuk sekedar informasi aja ya, Mas. Peraturan di mana-mana gunung tetap sama. Jaga selalu kelestarian alam. Jika melihat sesuatu yang mungkin tidak masuk akal, jangan bicarakan hal itu di atas gunung. Dan nanti, kalau Mas melakukan perjalanan, harap dicek kembali. Takut ada yang kurang atau apa gitu. Untuk hal-hal yang lainnya pastinya ya Masnya udah paham lah ya. Di mana-mana yang namanya peraturan naik gunung ya itu aja. Kata penjaga base camp tersebut sambil terlihat menulis, membuat simaksi dan pendaftaran untuk Edi dan rombongan. Setelah selesai pendaftaran serta mendapat beberapa wejangan atau peringatan terkait pendakian pertama mereka di Gunung Ciremai dari penjaga base camp, pagi itu sekitar 8:30 pagi,
mereka pun sudah mulai melakukan perjalanan ke jalur pendakian. Edi disusul Sigit, kemudian Mas Waluyo, Dwi, kemudian Tobil dan Rian paling belakang. Mereka melewati perkebunan warga dan terus saja berjalan semakin ke dalam. Pohon-pohon pinus tinggi menjulang dan semak-semak yang tak beraturan berada di sekitar hutan tersebut. Semakin ke dalam, pohon-pohon di sana semakin besar, dengan akar yang keluar dari tanah serta lumut yang menempel pada akar pohon tersebut, menambah kesan mistis berada di hutan itu. Mereka terus berjalan beriringan dan berganti-ganti posisi, hingga sampailah mereka di sebuah gubuk dan tidak tahu apa nama gubuk tersebut. Saat itu mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat itu, karena rasa lelah yang sangat terasa siang itu. Dari kejauhan, Tobil melihat sesuatu yang bergerak. Di tempat itu, tiba-tiba saja suasananya berubah. Tobil sangat merinding ketika melihat gubuk itu. Tiba-tiba angin berhembus seperti ada yang meniup tengkuknya. Seketika, bulu kuduknya pun langsung berdiri dan kakinya terasa sangat lemas. Tobil memutuskan untuk bersandar pada sebuah batu besar yang ada di sana. Dia lalu membakar rokok yang ia bawa, dan tepat di depannya, dia melihat sesuatu yang bergerak dari balik semak-semak. Tobil terus saja memperhatikan ke arah semak-semak tersebut. Yan, itu siapa ya? Tanya Tobil sambil menunjuk ke suatu arah. Mana sih? Sahut Rian. Perbincangan mereka terhenti karena Tobil melihat sosok laki-laki tua yang mengenakan pakaian seperti petani dan memakai caping gunung. Laki-laki tua tersebut terus saja berjalan mendekat ke arah Tobil. Ia semakin takut karena wajah lelaki tua itu terlihat sangat sinis dan sangat marah kepadanya. Dalam hitungan detik, laki-laki tua itu sudah berada tepat di depannya dan tiba-tiba berkata, "Jangan macam-macam di gunung ini." Lelaki tua tersebut berbicara dengan menggunakan bahasa daerah. Tatapan matanya sangat serius dan marah kepada Tobil. Laki-laki tua itu memakai pakaian seperti orang petani yang sedang berkebun dengan menggunakan topi caping, serta membawa keranjang besar yang dibawa di punggungnya. Tobil tak mengerti entah apa yang telah ia perbuat hingga membuatnya begitu marah kepadanya. Laki-laki tua tersebut benar-benar membuatnya sangat takut kala itu. Ia begitu marah. Tobil hanya bisa mengangguk dan diam 1000 bahasa. Namun, ia melihat kelima temannya terlihat biasa saja dan seperti tidak terjadi apa-apa. Setelah itu, laki-laki tua tersebut berlalu begitu saja. Ia berjalan ke arah hutan belantara dan menghilang di antara pepohonan yang rimbun. Melihat hal itu, Tobil begitu sangat terkejut dan masih tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Wajahnya pun terlihat ketakutan. "Lu kenapa jadi bingung begitu, Bil?" tanya Rian seraya menepuk bahunya. "Lo perhatiin laki-laki tua tadi kan? Kok dia marah banget ya?" tanya Tobil. "Justru dia baik dan ramah kok. Jelas-jelas orang itu nyapa kita baik-baik sambil senyum," timpal Rian dengan mengangkat gelas kopinya. "Demi Allah, dia tadi marah sama aku, makanya aku takut," jawab Tobil memperjelas pada keempat temannya tentang apa yang ia lihat dan ia rasakan. Udah, gak usah dibahas, salah minum obat kali," sahut Dwi dan ditertawakan oleh temannya yang lain. "Dah, ayo jalan lagi. Ntar kita nggak bisa lihat matahari terbenam nih kalau kelamaan ngopi di sini," teriak Dwi sambil berdiri. Perbincangan mereka pun berakhir. Segera mereka membersihkan gelas mereka dan memasukkan kembali ke dalam tas, dan kemudian beranjak pergi meninggalkan gubuk tersebut. Edi berjalan paling depan, disusul Sigit, Mas Waluyo, kemudian Dwi dan Tobil serta sweeper adalah Rian berada di paling belakang. Tobil masih belum mengerti perkataan dari temannya terkait masalah laki-laki tua yang jelas-jelas ia lihat laki-laki tua tersebut marah dengan tatapan yang amat sinis. Tapi kenapa kelima sahabatnya itu malah melihat dengan cara pandang yang berbeda? Apa aku sedang halusinasi? Udahlah. Yang jelas aku melihat laki-laki tua itu marah kepadaku, ujar Tobil dalam hati.
Perjalanan mereka lanjutkan. Sampailah mereka di jalur yang menanjak dan amat curam. Sangat sulit mendaki di trek tersebut. Bahkan mereka bisa mencium lutut mereka sendiri. Bebatuan dan kontur tanah yang amat licin membuat mereka semua bergerak sedikit melambat. Akar-akar pepohonan mereka tarik untuk membantu menaiki trek yang curam. Tobel merasa berjalan sangat lambat dan ia merasa seolah-olah tak sampai-sampai di puncak Gunung Ciremai. Padahal mereka sudah berjalan hampir lebih dari 3 jam di trek yang curam itu. Tidak ada jeda sedikit pun. Jalannya terus menanjak. Jalur terparah di Gunung Ciremai dan mereka sangatlah kelelahan. Hutan di sana semakin lebat, bahkan matahari pun tak bisa menembuskan sinarnya di hutan itu. Pohon-pohon yang tinggi menjulang dengan ukuran yang amat besar, serta akar-akar yang keluar dari dalam tanah, seperti kaki-kaki yang membentang tak beraturan. Lumut yang menempel pada batang pohon tersebut menandakan pohon-pohon di sana amat tua. Ranting-ranting pepohonan yang menjuntai ke bawah, seperti tangan-tangan setan yang siap mencengkram siapa saja yang melintasi di tempat tersebut. Tobel merasa sangat ketakutan berada di dalam hutan itu. Tapi, perjalanan masih sangat panjang. Mereka terus saja melangkah dan memanjat jalur curam tersebut. Sampai akhirnya mereka menemukan jalur yang sedikit agak landai. Mereka semua sangat kelelahan dan memutuskan untuk beristirahat, berhenti di tempat itu sejenak. "Perasaan kita nggak sampai-sampai deh," kata Sigit. "Dikit lagi kok, Git. Habis ini juga kelihatan puncak Ciremai," sahut Edi. Namun Tobel merasa kalau itu benar-benar perjalanan yang memakan waktu yang sangat panjang. Langit terlihat mulai sore. Kabut pun ikut hadir menyelimuti seisi hutan itu. Mereka berenam saling menatap dan mereka baru tersadar jika mereka berenam sudah berjalan selama berjam-jam dan belum kunjung sampai di puncak Ciremai. Tobel kembali terdiam dan pandangannya tertuju pada pohon besar yang sangat menyeramkan. Pohon itu sangatlah besar. Mungkin jika dipeluk mereka berenam tidak akan sampai bisa ke tepiannya. Kabut semakin pekat dan jarak pandang mereka hanya sebatas 5 meter saja. Mata Tobel tetap tertuju pada pohon tersebut. Ia merasa ada sesuatu di balik pohon besar itu. Seketika, bulu kuduknya berdiri. Ini pertanda ada gesekan dari makhluk lain selain mereka berenam di tempat itu. Tiba-tiba, muncul sosok hitam berada di balik kabut dan berjalan ke arah Tobel. Dengan rasa takut dan penasaran, Tobel terus saja memperhatikan penampakan itu. Dengan hitungan detik, dia melihat wujud laki-laki tua bercaping tepat berada di depannya. Matanya terbelalak melihat penampakan itu. Lalu, "Jangan macam-macam di gunung ini," ucap laki-laki tua tersebut yang berbicara dalam bahasa Sunda. Itu adalah sosok yang sama. Sosok lelaki tua yang sempat bertemu mereka di bawah. Tatapannya amat sinis dan marah. Ia bahkan sangat terlihat lebih marah dari sebelumnya. Mendengar laki-laki tua itu berbicara, Tobel memberanikan diri untuk menjawabnya. "Iya Pak, maafkan saya Pak," jawab Tobel sambil menundukkan wajahnya ke tanah. Dia tak sanggup melihat ke arah wajah lelaki tua itu. Tatapannya yang sinis seakan ingin melahapnya bulat-bulat. Setelah itu, lelaki tua itu kembali pergi dan menjauh, kemudian hilang di balik kabut yang tebal di hutan itu. Tobel kembali tercengang melihat kejadian tersebut. "Itu bapak-bapak, kenapa lagi sih? Kok marahnya sama aku aja?" celetuk Tobel. "Kamu kenapa lagi sih?" sahut Dwi. "Bapak-bapak itu marah sama aku," sahut Tobel. "Ya elah, nah pasti sama kamu. Orang bapak-bapak itu baik kok. Dia bilangin kita untuk hati-hati. Dia juga ramah. Mata kamu rusak kali ya?" ucapnya lagi yang membuat keempat temannya tertawa. Tobel merasa sangat heran dengan apa yang diungkapkan dan ekspresi wajah serta kelima sahabatnya itu malah tertawa. Setelah laki-laki tua tersebut menghilang, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan menuju puncak Gunung Ciremai.
Trek masih dengan pepohonan yang tinggi menjulang serta akar yang muncul dari bawah tanah. Entah sudah berapa lama mereka berjalan. Hutan yang lebat sekarang tergantikan dengan tanaman yang seukuran dada mereka, serta ditumbuhi bunga-bunga yang berwarna kuning kecoklatan dan menimbulkan aroma yang susah untuk diungkapkan. Karena baru kali itu Tobel mencium aroma bunga seharum itu. Semakin ke atas, trek semakin curam, dengan bebatuan-bebatuan besar yang licin dan pasir serta tanah. Matahari sudah hampir terbenam, langit menjadi sangat indah berwarna biru kontras dengan warna oranye. Akhirnya dapat suasana sunset juga, ujar Tobel dalam hati. Mereka berhenti di sebuah lahan dan kelima sahabat Tobel segera mendirikan 2 tenda. Tobel hanya duduk terdiam melihat keindahan ciptaan Tuhan yang begitu indah sore itu. Kemudian, Tobel mengambil sesuatu yang berada di kantong celananya. Sebatang tembakau ganja yang memang ia bawa ke gunung itu. Lalu ia bakar dan dihisapnya perlahan sambil menikmati indahnya pemandangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Bau beginian, kayaknya kenal nih, kata Edi dan juga Sigit lalu mendekat ke arah Tobel. Sebatang doang ya elah, sahut Tobel. Nih, habisin buat kalian berdua, imbuhnya. Kemudian Tobel pergi menghampiri Rian dan juga Mas Waluyo yang tengah kesulitan memasang tenda. Hingga akhirnya 2 tenda berdiri. Tobel langsung masuk ke dalam dan disusul oleh Rian dan Dwi, serta Mas Waluyo dan juga Edi berada di tenda yang satunya lagi. Sedangkan Sigit masih berada di tempat semula sedang bermain api kecil. Saat itu langit sudah sangat gelap dan mereka hanya membawa 2 headlamp. Tobel membaringkan tubuhnya setelah berjalan seharian. Tiba-tiba Sigit melongok dari luar tenda. "Bil, temenin kencing yuk, takut ini," ucap Sigit. "Sama Edi aja tuh, capek banget ini." Yang akhirnya Sigit pun ditemani oleh Rian dan Dwi yang secara bersamaan mereka pun merasakan hal yang sama. Kemudian mereka bertiga pergi meninggalkan Tobel sendirian di dalam tenda. Tobel terus saja memandang pada langit-langit tenda saat itu. Dia tidak merasa ngantuk, tapi tubuhnya terasa sangat kaku dan malas untuk digerakkan. Mereka kok lama banget ya, gumamnya dalam hati. Semenjak mereka pergi untuk kencing, Tobel menunggu mereka lebih dari 2 jam lamanya, tapi mereka tak kunjung kembali. Kemana sih? Tobel lalu memutuskan keluar dari dalam tenda dan mencari mereka. Gelap serta angin yang kencang membuat Tobel ketakutan. Ia sangat khawatir dengan keadaan sahabat-sahabatnya. Ia menatap ke arah jurang, lalu dia berteriak memanggil-manggil nama semua temannya. Kemudian ia melihat ke arah tenda Mas Waluyo dan Edi. "Apa mereka di tenda itu ya?" ujarnya dalam hati. Angin masih sangat kencang malam itu. Gelap sekali. Tobel lalu berjalan perlahan dan langsung masuk ke tenda Edi dan Mas Waluyo. Mereka berdua terlihat sedang tertidur dan Tobel pun membangunkannya. "Ed, bangun Ed," kata Tobel sambil menggoyangkan kaki Edi. "Ngapain sih Bel, ganggu orang aja," ucap Edi agak sedikit kesal. "Sigit, Dwi, sama Rian pada kemana ya?" "Lah, emangnya kemana?" sahut Mas Waluyo. "Tadi mereka pamitan mau kencing, tapi udah 2 jam tak tungguin di dalam tenda, gak balik-balik. Tak pikir ya di sini," sahut Tobel. Tobel menjelaskan kepada kedua sahabatnya, dan akhirnya mereka bertiga keluar dari dalam tenda untuk mencari keberadaan Sigit, Dwi, dan Rian. Suara mereka pun menggema memanggil-manggil nama teman-teman mereka. Namun tak ada jawaban dari Sigit, Dwi, maupun Rian. "Wah, udah malam Bil, kalau ada macan gimana?" kata Mas Waluyo. "Iya juga sih Mas, mana di luar gelap banget lagi. Terus gimana nih?" "Gimana kalau kita tunggu sampai besok pagi, baru kita cari mereka," ungkap Edi. "Lagian aneh-aneh aja sih, masa iya kencing bertiga bisa nyasar? Ya Allah, aku baru pertama ikut naik malah ada kayak gini," ucap Mas Waluyo dengan penuh rasa penyesalan melihat ketiga orang anak buahnya
tidak juga kunjung kembali. Malam itu akhirnya mereka bertiga kembali ke dalam tenda dan menunggu mereka kembali, berharap teman-teman mereka tidak jauh dari tempat itu dan bisa segera kembali. Waktu seakan berjalan begitu lambat. Mas Waluyo dan Edi nampak sudah tertidur. Entah mereka tidur atau tidak, yang jelas mereka berdua sudah tidak bergerak masuk ke dalam sleeping bag mereka. Sementara Tobel masih memikirkan keberadaan mereka bertiga. Ia benar-benar tidak tidur malam itu. Angin bertiup sangat kencang malam itu. Ia melongok ke tenda sebelah dan tidak ada yang bergerak apapun di dalam sana. Tobel kembali memandang langit-langit dari dalam tenda. Ia tak mendengar apa-apa, hanya suara angin yang kencang serta tenda mereka yang bergoyang-goyang sangat kencang terkena terpaan angin. Tiba-tiba, dia seperti sedang berhalusinasi dari luar sana. Ia seperti mendengar sayup-sayup suara azan. Di ketinggian seperti itu, sangat tidak mungkin terdengar suara azan. Apa ini sebuah pertanda? Tapi ada apa dengan semua kejadian ini? Di mana mereka bertiga sekarang? Ujarnya dalam hati. Seketika air matanya mengalir. Dia kembali teringat akan ketiga sahabatnya yang tak kunjung kembali. Lalu Tobel berinisiatif untuk mencarinya sekali lagi. Entah kenapa air matanya itu tak kunjung berhenti. Ia keluar dari dalam tenda dan berjalan sedikit menjauh. Gelap dan Tobel tak melihat tanda-tanda dari para teman-temannya. Andai saja aku ikut mengantar mereka, mungkin gak akan terjadi hal seperti ini, gumamnya dengan penuh rasa penyesalan. Dengan rasa kecewa, Tobel memutuskan untuk kembali ke dalam tenda dan menunggu hingga hari berganti pagi. Singkatnya, hari mulai terang. Segera ia membangunkan Edi dan Mas Waluyo. "Ed, bangun Ed, udah pagi nih," kata Tobel. Edi pun lalu bangun dari tidurnya, disusul oleh Mas Waluyo. "Gimana Bil? Apa mereka udah balik ke tenda?" tanya Mas Waluyo. "Belum ngecek Mas," sahut Tobel. "Ya udah yuk, kita lihat bareng-bareng," sahut Edi. Akhirnya mereka bertiga keluar dari tenda dan segera mengeceknya. Ternyata mereka bertiga tidak ada di dalam. Melihat hal tersebut, mereka semakin khawatir dan memutuskan untuk mencari keberadaan ketiga sahabatnya. Mereka mencari di sekitar tempat mendirikan tenda tersebut, bahkan hingga sampai menuju ke puncak. Namun tidak menemukan apa-apa. Bahkan tidak ada jejak ataupun tanda-tanda bekas manusia serta hewan lainnya di puncak tersebut. "Gimana nih? Apa mereka udah pulang duluan ya?" kata Edi. "Bisa jadi mereka pulang duluan. Soalnya gak ada tanda-tanda dari mereka di tempat ini," ucap Tobel. "Aduh, kok bisa sekacau ini sih? Ya Allah, ada apa ini?" gumam Mas Waluyo. Setelah mereka melakukan pencarian dan juga perdebatan, akhirnya mereka memutuskan untuk turun gunung pagi itu juga dan melapor ke pos penjaga. Mereka bertiga segera membongkar tenda dan memasukkan kembali ke dalam tas. Tobel membawa tas milik Rian dan Dwi, dan sedangkan Edi membawa tas milik Sigit. Mas Waluyo membawa tas yang berisikan 2 tenda serta sampah yang dikaitkan pada tasnya. Dengan perasaan tidak tenang, mereka bertiga terus menuruni gunung tersebut, bahkan sedikit berlari, karena rasa takut serta kepanikan yang luar biasa. Hari sudah mulai sore dan mereka berhasil sampai di kaki Gunung Ciremai. Mereka terus saja berjalan dan bertemu dengan seorang warga. Dan akhirnya mereka menceritakan pada salah satu warga yang mereka temui saat itu. Setelah itu mereka dibawa ke pos penjagaan dan diinterogasi. Mereka menceritakan runtutan kejadian semalam dan diputuskan pencarian sore itu juga. Tim SAR dibantu warga berkumpul di pos penjagaan dan akhirnya mereka membentuk menjadi 2 tim yang berjumlah 10 orang. Tobel, Mas Waluyo, dan Edi disuruh menunggu di pos penjaga karena mereka sangat lelah dan baru saja turun dari gunung. Tim SAR dan beberapa orang warga berkumpul. Mereka melakukan briefing untuk mencari sore itu juga. Setelah itu, mereka berdoa dan segera melakukan pendakian ke puncak Gunung Ciremai untuk mencari 3 orang sahabatnya yang hilang seperti ditelan bumi.
Mereka bertiga sangat berharap akan teman-temannya itu supaya ditemukan dan kembali bersama mereka. Rasa penyesalan terus saja menghantui mereka, dan Tobel mengutuk diri sendiri. Andai saja aku ikut mengantar mereka bertiga. Ya Allah, maafkan kebodohanku, ucap Tobel dalam hati. Tangisnya pecah sewaktu melihat puncak Gunung Ciremai yang tertutup oleh kabut tebal dari kejauhan. Tim SAR berangkat menuju Gunung Ciremai. 10 orang dibagi menjadi 2 tim saat itu. Mereka bertiga ingin sekali ikut pencarian tersebut, namun tidak diperbolehkan dengan alasan mereka baru saja turun dan pasti lelah. Akhirnya mereka bertiga hanya dapat menunggu di pos penjagaan. Mereka sangat khawatir dengan keadaan ketiga temannya. Bill, kamu benar-benar gak tahu mereka ada di mana, ucap Mas Waluyo. Apa mungkin mereka pulang, kata Edi. Kamu malah linglung si Ed. Itu loh, motornya masih utuh, ada 3. Gimana pulangnya? Jalan? Gak mungkin kan? Lagian gak bakal berani juga mereka pulang malam-malam bertiga. Mereka pun mengulang kejadian semalam dan masih bingung dengan kejadian itu. Bagaimana Sigit, Dwi, dan Rian bisa hilang secara tiba-tiba? Suara dan jejak mereka pun tidak ada. Hari sudah berganti malam. Tobel terbaring di kursi kayu dekat meja penjaga. Dia melihat ada beberapa pendaki yang ingin melakukan pendakian, tapi mereka tertahan karena sedang ada pencarian hari itu. Tiba-tiba suara radio berbunyi. Posisi Kang, kata orang base camp. Sudah hampir ada di puncak ini, sedang istirahat, kata tim SAR. Siap Kang, tolong digambarkan kondisi terakhir Kang. Masih negatif, belum ada tanda-tanda tentang keberadaan mereka. Ganti, saut yang di atas. Percakapan mereka terputus. Tobel yang mendengar hal itu menjadi sangat khawatir. Sementara itu, Mas Waluyo dan Rudi terlihat sangat cemas. Mereka tak berhenti berdoa untuk keselamatan ketiga teman mereka yang hilang. Ya Allah, kenapa menjadi seperti ini sih? Apa salah dan dosa kami? Ucap Mas Waluyo. Tapi aku yakin mereka mampu bertahan, Mas. Dwi dan Rian, sedikitnya mereka orang yang tahu. Dan setidaknya mereka sudah cukup berpengalaman dalam mendaki, papar Edi. Iya, tapi di gunung ini kan kita semua tahu sendiri. Kita baru pertama kali ke sini, belum tahu jalur dan lain sebagainya. Yang aku takutkan bukan makhluk gaib, melainkan binatang buas, saut Mas Waluyo. Tobel terus saja memandang ke arah puncak Gunung Ciremai. Memang tidak terlihat, namun ia tahu persis di mana letak puncak tersebut. Di sana terlihat kilatan petir dari balik awan di sekeliling Gunung Ciremai. Ya Allah, jangan kau turunkan badai saat ini. Sahabat-sahabatku masih ada di atas sana, ujar Tobel terus berdoa dalam hati sambil terus memandang ke arah puncak. Jangan-jangan karena aku membawa barang haram itu, jadi penghuni sana marah. Astagfirullahaladzim, harusnya aku yang kena, bukan mereka, gumam Tobel dalam hati, seraya menyadari akan kesalahannya. Tiba-tiba ada yang memanggil Tobel dari belakang. Dia sangat mengenal suara itu. Lalu Tobel perhatikan lagi dan dia sangat terkejut. Tobel merasa saat itu sedang berada di dalam tenda. Tak lama dari itu, Rian masuk ke dalam tenda. Loh, Yan, Sigit mana? Tanya Tobel. Itu di luar, lagi main HP di depan. Tobel bergegas menengok keluar tenda dan benar saja. Sigit berada di luar tenda sedang bermain HP sambil sesekali main api di depannya. Tobel mencoba mencubit tangannya sendiri dengan keras. Ternyata itu terasa sangat nyata. Tobel tidak sedang berhalusinasi. Entah apa yang sebenarnya terjadi. Namun ia sangat senang telah melihat mereka kembali. Tobel kembali membaringkan tubuhnya di samping Rian dan Dwi. Dan dia masih saja berpikir apakah hal yang dialaminya itu benar-benar terjadi. Tobel melamun memikirkan hal tersebut. Tiba-tiba Sigit melongok dari arah depan tenda. Lalu, Bill, anterin kencing yuk. Takut sendirian ini, ucap Sigit. Tobel pun kaget mendengar hal itu. Dia takut mimpinya terjadi dan kehilangan mereka bertiga. Akhirnya
Dia pun bersedia mengantar Sigit untuk buang air kecil. Mereka berempat keluar dari dalam tenda. Sigit yang berjalan paling depan disusul Dwi, Rian, dan Tobil paling belakang. Tobil terus mengikuti mereka bertiga ke arah mereka berjalan. Dia pun terus memperhatikan sekitar tempat mereka berada. Dan tiba-tiba, ketiga temannya hilang ditelan gelapnya malam. Kejadian itu sontak membuat Tobil sangat terkejut. Loh, kemana mereka bertiga? Kenapa tiba-tiba hilang? Ujar pikiran Tobil kala itu. Dia kembali melihat keadaan sekitar. Hanya gelap dan angin yang bertiup sangat kencang. Tidak ada tanda-tanda keberadaan tiga sahabatnya. Dengan khawatir, Tobil mencoba mencari keberadaan mereka bertiga. Sayup-sayup dia mendengar suara dan memanggil namanya. Namun dia tidak tahu dari mana sumber suara itu berasal. Jantungnya berdetak sangat cepat. Ia terus mencari dari mana suara itu berasal. Wih, Git, Yan. Suaranya menggema memanggil ketiga temannya. Namun tak ada jawaban dari mereka bertiga. Bil, woi, Bil. Nampak terdengar suara lain di telinganya. Ia kenal dengan suara itu. Itu suara Edi dan Mas Waluyo. Tapi di mana mereka? Tubuhnya menjadi sangat lemah. Dia pun memutuskan untuk duduk di antara bebatuan yang ada di puncak Gunung Ciremai. Tiba-tiba terdengar lagi suara yang memanggilnya. Bil, Bil, Bil. Suara Edi kembali terdengar. Tobil menengok ke arah kanannya dan Edi tengah berada tepat di sampingnya. Ternyata Tobil baru saja bermimpi dan mengulangi kejadian malam itu bersama tiga orang sahabatnya. Sebenarnya apa yang terjadi dengan kita? Mas, mereka ada di mana? Ucap Tobil sambil mengusap wajahnya. Kita nggak bisa berbuat apa-apa, Bil. Kita hanya bisa berdoa untuk keselamatan mereka. Semoga mereka bertiga cepat ditemukan, sahut Edi. Edi dan Mas Waluyo berbicara dengan nada yang amat memilukan. Tobil tahu rasanya kehilangan seorang sahabat. Mereka bersahabat cukup lama. Bahkan mereka sudah seperti saudara kandung. Mengingat mereka dari kecil bersama-sama. Susah senang mereka tanggung bersama. Tapi hari itu mereka merasa kehilangan tiga orang sahabat yang sangat berarti. Ya Allah, selamatkanlah sahabat-sahabat kami. Lindungilah mereka, ucap Tobil. Waktu pun tak terasa beranjak pagi. Akan tetapi belum juga menunjukkan tanda-tanda keberadaan teman-teman mereka. Hari kedua pencarian berlanjut. Edi, Mas Waluyo, dan Tobil disuruh pulang ke rumah. Akan tetapi, jika dibutuhkan, mereka harus segera datang, karena masih dibutuhkan keterangan di sana. Akhirnya dengan berat hati dan rasa penuh harap, mereka pun pulang ke tempat kerja mereka. Jarak antara pos di mana mereka mendaki saat itu hanya membutuhkan waktu 1,5 jam atau paling lama 2 jam saja. Tim SAR kembali berangkat ke Gunung Ciremai untuk mencari keberadaan sahabat mereka. Di hari kedua pun tim SAR tidak membuahkan hasil apa-apa. Hari ketiga pencarian dilanjut kembali. Setelah lama menunggu, mereka diberi kabar untuk datang ke basecamp Linggarjati. Tobil, Edi, dan Mas Waluyo masih berharap kalau ini adalah kabar baik. Mereka pun berangkat sore itu menggunakan sepeda motor. Sesampainya di pos penjagaan, mereka disuruh masuk. Bagaimana, Pak? Apa ada kabar baik dengan teman-teman saya? Tanya Tobil. Kami semua sudah berusaha semaksimal mungkin, Mas. Tapi teman-teman kalian belum bisa kita temukan, sahut tim SAR. Lalu bagaimana, Pak? Kata Edi dengan cemas. Kalian dimohon untuk bersabar dan mengikhlaskan kepergian ketiga sahabat kalian ya, sahut petugas lagi. Maksud Bapak gimana? Tanya Tobil ketakutan. Air matanya mengalir di kedua belah pipinya. Dengan berat hati, kami memutuskan untuk menghentikan pencarian ini. Dikarenakan medan serta alat yang kami punya tidak memadai. Jadi kami mohon pada kalian untuk bisa menerima keputusan ini. Lalu teman-teman kami bagaimana, Pak? Tanya Mas Waluyo sambil menghapus air matanya. Saya mohon jangan hentikan pencarian, Pak. Saya mohon,
kata Tobil seraya bersujud kepada laki-laki tersebut dan tetap memohon untuk meneruskan pencarian. Tangis Tobil dan kedua sahabatnya pun pecah sore itu di kaki Gunung Ciremai. Mereka bertiga terus saja meronta-ronta dan memohon untuk meneruskan pencarian ketiga sahabatnya. Mas Waluyo, Edi, dan Tobil hanya bisa menangis. Tak ada yang bisa mereka lakukan. Mendengar berita kalau pencarian hari ketiga itu akan dihentikan, itu adalah sebuah pukulan berat bagi Tobil dan kedua temannya. Mereka masih menunggu tim SAR datang membawa secercah harapan. Setidaknya, mereka masih bisa melihat jenazah ketiga sahabat mereka untuk terakhir kalinya. Mereka semua bingung, bagaimana mereka nanti mempertanggungjawabkan itu kepada orang tuanya. Orang tua mereka bertiga kalau sampai mereka tahu bahwa anaknya hilang di Gunung Ciremai. Saat itu, Edi, Tobil, dan Mas Waluyo hanya bisa pasrah dan merasa menyesal. Terus, gimana ini? Dan bagaimana pulang ngomongnya ke kampung? Kata Edi. Gak tahu Ed, aku juga bingung, sahut Tobil. Udah, tenangkan diri kalian dulu. Tetap yakin kalau mereka bertiga masih hidup. Naluriku berkata demikian. Jadi udahlah, ayo kita balik pulang ke kerjaan, ucap Mas Waluyo sembari merangkul keduanya. 3 hari yang lalu, Desa Sigit meminta ditemani kencing oleh Tobil, dan Tobil menolak. Kemudian Dwi dan Rian yang menemaninya karena kebetulan mereka juga ikut merasakan hal yang sama, yaitu ingin buang air kecil. Setelah mereka keluar dari tenda dan Tobil sendiri di dalam tenda, sebenarnya mereka tak terlalu jauh pergi kencing dari arah tenda. Mungkin hanya berjarak sekitar 15-20 meter saja. Mereka pun kencing bertiga dengan posisi agak sedikit berjejer namun berjarak. Setelah ketiganya selesai membuang hajatnya, kok gelap banget sih? Kata Sigit yang setelah selesai membetulkan resleting celananya lalu menghadap ke arah tenda. Iya ya, perasaan tadi kamu mainan apa? Kok apinya nggak kelihatan? Sahut Dwi. Ya udah yuk jalan, kata Rian menimpali pembicaraan mereka berdua. Rian pun menyalakan headlampnya. Kebetulan memang dia yang membawa. Mereka bertiga pun kembali menuju ke arah tenda. Akan tetapi keanehan saat itu mereka rasakan. Loh, bukannya tadi tendanya di sini? Ucap Dwi. Iya, tapi kok nggak ada? Sahut Sigit. Udah, coba maju dikit. Masa iya sih? Cuman beberapa meter kok. Gak mungkin juga kita nyasar. Kalau jalan kita jauh sampai ratusan meter, bisa jadi. Orang ini cuman beberapa meter, sahut Rian. Mereka pun kembali mencari tenda mereka. Namun setelah dicari-cari kurang lebih sekitar 15 menit, tetap saja mereka tidak menemukan tendanya ada di mana. Menyadari ada yang tidak beres, Rian pun berinisiatif untuk berhenti sejenak. Karena dari pengalaman sebelum-sebelumnya, jika mengalami tersesat, maka jangan terlalu banyak bergerak, karena akan semakin jauh kaki akan melangkah. Maka kemungkinan besar tersesat pun bertambah semakin parah. Sambil mereka duduk, kebetulan Rian membawa rokok. Mereka pun merokok 1-2 batang, sambil ngobrol kurang lebih sampai 1 jam. Akan tetapi suasana tidak kunjung berubah. Tetap gelap dan pandangan mereka pun sangat terbatas. Ditambah lagi angin yang cukup kencang dan agak sedikit gerimis. Setelah ditunggu beberapa saat, rasa mereka kurang lebih 1-2 jam tak kunjung juga ada perubahan dalam pandangan mereka. Rian pun menyuruh Sigit untuk melantunkan azan. Azan darurat untuk membuka sesuatu yang terhalang oleh pintu gaib. Lalu Sigit mengikuti arahan dari Rian. Dia pun segera melantunkan kalimat azan. Setelah selesai mereka pun kembali duduk dan terdiam saling pandang satu sama lain. Kayaknya nggak mempan. Apa sebaiknya kita jalan lagi aja? Kata Dwi. Jangan, udah kita tunggu aja sampai pagi, sahut Rian. Cuaca sangat dingin malam itu. Ditambah lagi mereka hanya menggunakan jaket, sedangkan sleeping bag mereka berada di dalam tenda. Mereka pun mencoba untuk merebahkan diri masing-masing. Sampai akhirnya mereka terlelap, sambil diiringi angin yang masih saja bertiup kencang malam itu. Singkat cerita, pagi pun tiba. Rian yang terjaga lebih dulu
dia pun membangunkan teman-temannya. Setelah semuanya terbangun, benar saja, mereka belum terlalu jauh dari tempat mereka mendirikan tenda saat itu. Lalu mereka pun pergi menuju di mana tempat mereka membuat tenda. Akan tetapi, tenda mereka sudah tidak ada. Waduh, kayaknya udah pada turun nih. Gimana ini? Mana lapar banget lagi, ucap Sigit. Udah pasti mereka mencari kita semalaman. Cuma karena mungkin mereka nggak ketemu, akhirnya mereka memutuskan untuk turun, untuk memberi bantuan. Syaratnya seperti itu, kata Rian. Ya udah, mumpung masih pagi nih, barangkali mereka juga belum jauh. Mendingan kita susul mereka ke bawah. Siapa tahu masih bisa kelihatan nantinya, ucap Dwi. Akhirnya mereka bertiga pun buru-buru untuk menelusuri jalur ke arah bawah di mana tempat mereka naik sebelumnya. Mereka merasa lama sekali menuruni gunung, padahal mereka yakin bahwa jalur yang mereka lewati adalah jalur yang sama saat naik kemarin. Sampai akhirnya mereka pun kelelahan dan berhenti di sebuah tempat yang agak landai di bawah pohon besar. Kita break dululah, capek banget ini, kata Sigit. Mereka tidak tahu entah pukul berapa saat itu, karena handphone mereka tidak ada yang mereka bawa sama sekali. Semuanya ada di dalam tenda sebelumnya. Sementara waktu itu mereka merasakan sudah cukup sore, karena waktu mulai petang. Belum lagi ditambah mendung dan agak sedikit gerimis. Tidak ada makanan sama sekali, karena semua logistik awalnya berada di dalam tenda. Tidak lama mereka pun kembali melanjutkan perjalanan. Sambil di pinggiran-pinggiran trek mereka menemukan pohon-pohon rumput-rumput kecil yang berbuah mirip sekali dengan buah belimbing. Hanya bentuknya yang sangat mini karena ukuran pohonnya hanya sekitar 15 cm saja. Mereka pun mengambil pohon tersebut dan mengunyahnya. Rasanya masam, tapi cukup untuk mengobati rasa lapar mereka. Setidaknya ada sedikit asupan energi. Hingga sampailah mereka di sebuah pertigaan. Kemarin gak ada pertigaan loh. Kenapa sekarang jadi ada kayak begini ya? Ucap Dwi. Coba ajalah kita ambil yang lurus. Emang kemarin kayaknya kita gak nemuin pertigaan. Artinya kan kita jalan lurus. Ya siapa tahulah kita melewati jalan yang benar, ucap Rian. Mereka pun mengambil jalan yang lurus. Setelah berjalan beberapa saat, sekitar 1 jam kemudian, mereka menemukan titik buntu. Karena jalan tersebut habis mentok di sebuah jurang. Duduklah sebentar mereka untuk mengambil nafas. Kalau keadaan seperti ini, mereka harus tetap waspada. Jangan gegabah dalam melangkah. Salah-salah, mereka akan langsung masuk ke dalam jurang. Sementara itu nampaknya sudah masuk waktu maghrib. Seharian mereka meninggalkan sholat dari kemarin karena keadaan panik dan lain sebagainya. Hingga mereka lupa dengan kewajibannya. Astagfirullah, kayaknya kita dari kemarin gak sholat deh, kata Rian. Ya gimana mau sholat sih, orang air aja gak nemu, apalagi buat wudhu, ucap Sigit. Sesaat setelah Sigit mengucap demikian, kalian denger gak, kata Dwi. Denger apaan? Kayaknya ada suara aliran air, sahut Dwi. Oh iya bener, aku juga denger, kayaknya dari sebelah sana, kata Rian. Mereka pun bergegas mencari sumber suara tersebut. Dan benar saja, akhirnya mereka menemukan air. Mereka minum sepuasnya di tempat itu. Airnya memang tidak terlalu besar, tapi sangat jernih dan bersih. Tenaga mereka pun terasa pulih kembali setelah minum air tersebut. Tidak lupa mereka juga mengambil wudhu, lalu melaksanakan sholat maghrib. 1 hari sudah mereka tersesat, tanpa tahu arah dan tujuan mereka berjalan. Keesokan paginya, mereka pun memutuskan untuk mengambil langkah terakhir mereka untuk menuju ke bawah, yaitu mengikuti kemana arah air mengalir. Sebab hanya itulah yang memungkinkan untuk menuju ke perkampungan. Rasa dahaga tak begitu mereka rasakan, karena mereka berjalan di tepian air terus mengikuti kemana air itu mengalir. Entah kebetulan atau apa, tiba-tiba mereka melihat 1 buah pohon nangka Belanda atau sering disebut dengan sirsak. Dan saat itu beberapa buah yang cukup besar. Tanpa pikir panjang lagi, mereka menghampiri pohon tersebut. Ada 2 buah yang sudah masak. Lalu mereka memetiknya
setelah sesaat permisi dan pamitan entah pada siapa. Namun yang jelas mereka mengucap satu patah dua patah kalimat untuk mengambil buah tersebut. Rasa lapar mereka pun sedikit terobati. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan untuk terus mengikuti arah air mengalir. Sampai akhirnya mereka menemukan titik terang. Air yang semula hanya berbentuk sungai kecil saja. Setelah melewatinya beberapa jam kemudian, sampailah mereka di satu buah air terjun. Dan tampak di atas sana, air terjun tersebut seperti sering dikunjungi oleh orang. Benar saja, dari atas air terjun tersebut, mereka melihat ke arah bawah. Dan di sana banyak sekali orang yang sedang berwisata alam. Alhamdulillah, makasih ya Allah, teriak Sigit dengan antusias, karena perjuangannya merasa tidak sia-sia. Sementara itu, Dwi dan Rian nampak mereka juga tersenyum lega melihat sudah bertemu dengan manusia dari atas gunung sana. Mereka mencoba menuruni air terjun tersebut. Usut punya usut, ternyata itu adalah Curug Remis. Setelah sebelumnya mereka bertemu dengan beberapa orang yang mengunjungi curug tersebut, mereka menanyakan tentang keberadaan pos di mana awal mereka mendaki. Jawabannya pun sangat mengagetkan, karena ternyata pos yang dimaksud jaraknya lumayan sangat jauh. Padahal mereka merasakan saat itu menelusuri jalur yang semestinya, yang awalnya mereka pakai untuk mendaki. Posisi curug tersebut berlawanan arah dengan posisi mereka naik. Namun demikian mereka tetap merasa tenang, karena mereka telah berhasil selamat, hingga mereka menemukan pemukiman warga. Di sana mereka langsung mencari warung karena sudah 2 hari ini mereka tidak makan makanan yang semestinya. Selamat dalam perjalanan tersesat mereka tidak mengalami hal-hal yang aneh ataupun bertemu makhluk-makhluk gaib. Singkat cerita, mereka pun bertemu dengan sebuah pangkalan ojek. Di sanalah mereka menanyakan arah jalan ke arah kota Cirebon. Alhasil mereka pun selamat. Sementara itu, Edi, Tobil beserta Mas Waluyo dan juga pekerja yang lain sedang berkumpul di asrama. Mereka hanya pasrah dan hanya bisa mengikhlaskan kepergian sahabat-sahabat mereka, bahwasanya ketiga temannya tersebut mungkin tidak akan ditemukan kembali, mengingat sudah lebih dari 1 minggu mereka hilang tanpa ada kabar sedikit pun. Mas, gimana? Aku gak berani ngomong ke orang tua mereka. Udahlah, sekarang rasanya putus asa aku. Hanya bisa mendoakan semoga mereka baik-baik saja, gumam Tobil. Ya sudah, biar nanti saya aja yang ngomong sama orang tua mereka. Ya mau gak mau kan, tapi ini yang mereka alami, apa boleh buat, sahut Mas Waluyo. Waktu itu menunjukkan pukul 10 malam. Saat mereka sedang asik ngobrol di teras tempat tinggal mereka, dari kejauhan nampak ada 3 buah motor yang menuju ke arah mereka. Edi pun terkejut manakala melihat orang yang membonceng motor-motor itu. Ternyata mereka adalah sahabat yang sudah dikira meninggal. Allahu Akbar, Mas, lihat siapa itu, mereka yang datang, ucap Edi dengan antusias. Semua pun terkejut bercampur dengan rasa bahagia. Mereka saling berpelukan satu sama lain. Saat itu mereka sudah kembali berkumpul. Lalu kemudian di malam berikutnya, Mas Waluyo mengadakan acara selamatan dan mengundang segenap warga di sekitar tempat mereka tinggal. Tak lupa juga Mas Waluyo mengabarkan kepada penjaga basecamp tentang teman-teman mereka yang telah ditemukan. Baiklah, itu dia dongeng sebelum tidur untuk malam ini. Gimana? Udah pada tidur belum ini? Terima kasih ya untuk teman-teman yang sudah menyimak hingga tertidur. Terima kasih juga untuk yang sudah support channel ini, yang sudah like, share, maupun yang sudah mensubscribe channel ini. Jangan lupa tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tamas sekarang harus pamit. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.